mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Kejayaan kerajaan Pancalu Kediri harus tetap tegak. Tempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tundukkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuru Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Aloko. Jaka Badak, sebuah serial drama radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Pancalu Kediri. Jaka Badak telah tersingkir di Alas Purwo. Tunggu saja kemenangan kita. Tri Anjiani, apakah kamu mampu menandingi ilmu 1000 pedang dewa? Awas! Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana MM. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Sorak Tembang Pakruwo. Dalam seri ke-7 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Ape Burhan sebagai Aryo Bedowo, Elias sebagai Rekrian Bama, dan pembawa cerita Musri Nurdin. Selamat mendengarkan. Kala Candi Porto dicekam sepi, dua bayangan berkelebat cepat menghindar di antara bangunan candi. Gerakannya ringan, wajahnya bertopeng kain hitam, tapi sorot matanya cukup menunjukkan orang-orang yang tidak berniat baik. Kedua bayangan itu mengintai dan mendengarkan bunyi suling yang mengalun tenang. Dia ada di dalam candi. Pancing dia keluar. Tunggu sebentar lagi. Aku mau mendengar bunyi suling itu. Aku sudah lama kehilangan sesuatu yang lekat di dalam lubuk hatiku. Dia kini telah tumbuh jadi sekuntum bunga yang tak gampang didekati. Sudah, jangan disesali lagi. Ayo melompat ke atap candi. Batu dinding candi ambruk, pantas suaranya gemeruduk. Siapa yang melakukannya? Sudah merusak, tidak mau membetulkan lagi. Ini bekas kaki manusia. Jelas sekali dari tanah merah yang melekat di undakan. Pedes alas. Hai Wong Alasan, perlihatkan dirimu. Merusak candi berarti rusak jiwa ragamu. Ayo keluar.
Ternyata Putri Arya Benawa benar-benar macam betina galak. Itu anak Arya Benawa. Wah, kita punya acara pasti ramai oleh kehadiran anak Arya Benawa. Hai Wang Alasan, perlihatkan wajahmu. Jangan ditutupi dengan kain hitam. Itu perbuatan pengecut. Kamu dengar apa yang dikatakannya Lampit? Wajah bertopeng artinya pengecut. Wajah kita menakutkan penggul. Nanti dia sini kabur ketakutan. Tangkap dia! Dewi Astini yang terus-terusan digoda jadi hilang kesabarannya. Tangannya mengepal, wajahnya beringas dan matanya jadi ganas, seperti mata elang ketika yang bernama Penggul mendekat. Dewi Astini sudah bersiaga dengan kuda-kuda pukulan sakti Dewi Suling Perak. Wah, boleh juga jurus pembuka pukulan sakti Dewi Suling Perak. Jangan banyak mulut. Majulah Wang Alasan. Hop! Bukan Wong Alasan, Wong Pangalasan. Iya, apa maumu Wang Pangalasan? Pergilah, jangan ganggu aku, atau pukulanku ini mengusirmu. Hai! Ikut kami dan patuhi perintahku. Menyerah saja. Dasar Wang Pangalasan tidak tahu diri. Ikut saja mbokmu. Awas! Hai! Dewi Astini ternyata sudah tertangkap dan juga pukulan cukup berbahaya. Gerakannya cukup lintas dan mantap terarah. Awas Wang Pangalasan, tadahi pukulan sakti Dewi Suling Perak. Hai! Membuka langit menggempur gunung. Hai! Wah, edan, dia sudah menguasai pukulan gurunya yang ampuh. Batu candi hancur terkena pukulannya. Kenapa menghindar Wang Pangalasan? Kamu takut? Hah! Pergilah dari wilayah candi ini. Pukulan bagus. Sayang hanya mengenai batu candi itu. Awas, aku akan menjatuhkanmu dalam dua jurus. Ayo bangun Cahayu. Masa jatuh begitu saja sudah mampu untuk berdiri lagi? Aku akan balas penghinaanmu. Cabut pedangmu. Lihat, pedang di tanganku ini akan membuka kedokmu. Cabut senjatamu. Aku cuma punya palu untuk memaku kayu. Ini senjataku. Tandingi saja. Dewi Astini baru menyadari bahwa musuh-musuh yang menyatroni dirinya berada pada kalangan pendekar tingkat tinggi. Entah siapa dan dari mana, yang jelas lawannya tidak gampang dirobohkan, bahkan dirinya terbanting jatuh. Awas, pedang pendekku akan membobol perutmu. Dewi Astini berhebat tepat. Pedang telah dilintang Dewi Suling Perak dan sangat tepat untuk menghindar serangan-serangan jarak dekat dan erat. Awas! Rentak pedangmu! Ayo Cahayu, masa pedangmu bisa jatuh oleh palu tukang bangunan ini? Jangan gembira dulu Wang Pangalasan. Lihat saja, apakah kamu mampu menjatuhkan pedang yang kedua ini? Pedang pusaka Gagak Songo. Dewi Astini telah memiliki pedang hebat yang jadi rebutan kutu siapa apa yang dimakannya. Jangan berbesar hati Dewi Astini. Walau pedang hebat, tapi yang memegangnya tidak becus. Sama saja kamu menggunakan pedang pelepak daun pisang.
Menggunakan balik ini, kamu lebih cocok ya. Penghinaanmu akan kamu bayar mahal, Wong Pangalasan. Awas pedang. Hidup! Benar-benar menungguku. Dari 1000 pedang dewa dimainkan dengan sempurna. Berbahaya. Wong Pangalasan, tadahi jurus pamungkas Dewi Suling Perak. 1000 pedang Dewa Menari. Hidup! Orang bertopeng yang menggebrak beberapa kali dengan Dewi Astini tampak terkejut dan dengan gugup menghindari singgapan pedang Dewi Astini yang bagaikan air bah melanda dirinya. Senjata palu besarnya terus menahan gempuran pedang. Tapi aku belum kalah. Cobalah senjata andalanku. Tombak buntak. Mundur! Senjatamu telah dibabat hancur oleh pedang Gagak Songo. Nanti aku menjinakkan anak Arya Benoa itu. Majulah kalian berdua sekaligus, Wong Pangalasan. Aku ingin tahu wajah kalian. Aku akan hadapi apa-apamu, Cahayu. Aku akan membuka topengku kalau aku kalah. Tapi kalau pedang pusakamu dapat kurupuk, berarti kamu untuk perintah. Berjuanglah. Lihat senjata. Kulit ular emas. Bagus kan? Ya, ini beracun. Aku pernah lihat senjata itu. Entah di mana. Baik, aku akan hadapi Wong Pangalasan. Aku akan tunduk pada perintahmu kalau bisa merebut pedangku. Tunggu, dengar apa yang dikatakan Dewi Astini. Kamu jadi saksi. Kalau Dewi Astini ingkar, berarti tidak berperilaku sebagai ksatria. Ya, aku jadi saksinya. Bersiaplah Dewi Astini. Arya Benoa itu bertanggung dengan pusaka di Dan Wong Pangalasan ini tahu semua jurus-jurus yang kumainkan. Siapa dia sebenarnya? Ayo Cahayu, keluarkan semua andalanmu. Aku rebut pedang. Awas! Dewi Astini mulai kewalahan. Pedangnya selalu mengalami kegagalan dalam sergapan. Wong Pangalasan yang dilabraknya tahu apa-apa yang jadi andalannya. Sampai pada jurus-jurus andalan ini 1000 pedang dewa dimainkan. Belum berhasil merobohkan. Bahkan beberapa kali pedangnya hampir terampas. Wong Pangalasan ini tidak bisa kugempur dengan pedang. Akan kuserang dengan pukulan geledek Tegalan Turu. Wong Pangalasan, ambil pedangku ini. Tapi nyawamu gantinya. Awas! Hai! Hiat, hai! Maju pedang. Pedangku terampas. Aku kagum padamu, Wong Pangalasan. Tapi aku belum kalah. Rasakan pukulan 1000 geledek Tegalan Turu. Hentikan Dewi Astini. Pedangmu telah dirampas Lampit. Kamu sudah kalah dan harus menepati janji. Tunduk pada perintah kami. Aku tepati janjiku. Tapi aku ingin tahu siapa kalian sebenarnya. Romo, Paman Rakyan Bangar. Ampuni aku, Romo. Ampuni aku, Romo. Aku berlaku kurang ajar. Anakku, Dewi Astini. Romo sebenarnya merindukan berkumpul lagi bersamamu. Tapi kamu selalu pergi jauh dan tak dapat kuikuti langkahmu. Tapi nyatanya, kamu telah tumbuh jadi pendekar wanita yang kondang di mana saja. Namamu menggetarkan kerajaan Panjalu kecil. Cahayu, pamanmu ini hampir saja terpapat pedangmu. Luar biasa kehebatanmu, Dok. Paman Rakyan Bangar, ada apa mendatangi aku di Candi Konto ini? Tanyakan pada Romomu, Dewi.
Aku hanya mengikuti kerinduan seorang bapak pada anaknya. Seorang pendekar putri bergelar Dewi Suling Emas, murid Dewi Suling Perak yang sudah tahu dalamnya laut dan tingginya langit. Apa maksud Romo menemui aku? Aryo Bonowo tampak sekali tambah gugup dan serba salah setelah dekat dengan anaknya. Anak yang lama terpisah karena tuntutan keadaan hidup yang menghendaki lain dengan yang diharapkan. Ibu tiri Dewi Astini tidak menyukainya. Anakku, Dewi Astini, aku jauh-jauh mencarimu, tidak lain untuk mengajakmu kembali ke keraton. Romo, aku sudah senang hidup begini. Aku tidak mau hidup di keraton. Biarkan aku menempuh jalan hidupku, Romo. Anakku, sekarang kamu berada dalam bahaya kalau masih ada di sini. Di mana-mana timbul pergolakan. Setiap waktu meletus pertempuran. Maka aku bermaksud menyelamatkanmu dari kancah pergolakan. Apalagi setelah ku dengar kamu intim dengan Jaka Badak. Aku memang mencintai Jaka Badak. Lihat cincin yang kupakai ini. Cincin yang jadi ikatan jiwa ragaku bersamanya. Tak kusangka kamu sudah begitu jauh berhubungan dengan Jaka Badak. Anakku Dewi Astini, kerajaan dalam kancah pergolakan. Maka aku mengajakmu bersama-sama menyingkir dari wilayah kerajaan Panjalu Kediri. Romo, aku bisa menjaga diriku dan aku tidak bisa pergi tanpa Jaka Badak. Dia dalam keadaan terjepit oleh gerombolan Pegat Suruh dan juga yang jadi pengkhianat. Tidak, Romo, aku tidak sampai hati meninggalkan Jaka Badak. Pada siapa lagi dia akan mendapat kekuatan semangatnya? Hanya akulah yang jadi pengubar api perjuangannya. Dia senopati yang tanpa pamrih, tanpa meminta imbalan apa-apa. Kita semua tahu bahwa Jaka Badak disingkirkan dari kerabat istana karena memegang teguh sumpah prajurit sejati. Apakah itu salah, Romo? Aku mendampingi seseorang yang kucintai, juga seorang senopati yang berjiwa luhur dan jujur. Apakah salah? Zaman ini boleh saja bertukar tempat keadaannya. Yang baik dan buruk berpindah, yang buruk jadi baik, dan yang baik jadi sumber kenistaan. Jangan, Romo, biarkan aku hidup dengan jalan hidupku. Cahayu, perjalanan hidupmu sudah terlalu banyak kepedihan. Pamanmu ini bukan tidak tahu arti pengorbanan pada seseorang yang kamu cintai. Tetapi kalau kamu binasa, cinta itu tidak lagi indah, hanya akan jadi bermandikan air mata. Aku tidak mau ikut. Biarkan aku di sini. Aku tidak bisa meninggalkan Jaka Badak, Romo. Sebentar lagi dia datang. Ingat janjimu, Dewi. Janji seorang kesatria sejati akan menepati. Pedangmu telah Romo kalahkan. Berarti kau tetap akan tunduk pada janjimu sendiri. Jaka Badak, apa dayaku? Dewi Astini melarikan kepiluannya dengan meniup sulingnya dengan nada-nada kepedihan akan luka cinta yang membentur tebing-tebing terjal dan tajam. Aryo Bonowo sesungguhnya juga tidak sampai hati merusak kebahagiaan putrinya. Tetapi perang bukan tidak mungkin segalanya akan hancur lebur. Jaka Badak yang sedang istirahat di pinggir sendang di hutan Mojo, tiba-tiba dirasakannya ada panggilan Dewi Astini. Semakin dirasakan tambah terdengar jerit Dewi Astini dalam kepiluan. Jaka Badak! Jaka Badak! Aku mendengar panggilan Dewi Astini di batinku. Ada apa? Tidak. Aku tidak boleh cengeng. Tugasku masih belum selesai. Aku harus mampu mengatasi rasa gundah batinku. Jaka Badak! Jaka Badak! Dewi Astini dalam bahaya. Aku harus segera cari.
Bukan tidak bisa diharapkan, anakku. Sekarang ini dia sedang berjuang membuktikan dirinya bisa tampil sebagai senopati yang diperhitungkan tingkatannya. Dia pemuda malang yang dipermainkan tuntutan keadaan zaman. Kalau lebih kasarnya, Romo dapat menyebutnya Jaka Badak berada di antara persekutuan maling, dan Jaka Badak tidak bisa diajak jadi maling. Mengemaskan. Romo, walau bagaimanapun aku tidak bisa meninggalkan Jaka Badak. Aku akan tetap mendampinginya. Kasihan dia. Anakku, Romo harus bagaimana untuk mengajakmu menghindar dari peperangan yang sebentar lagi akan meledak di mana saja. Cahayu, rasa cintamu pada Jaka Badak sangat membahayakan dirinya. Dia tidak kenal wanita dan tahu segala liku-likunya. Dia memiliki pribadi yang tidak bisa cair oleh tangis wanita. Untuk dia, hidup adalah pertempuran yang harus diselesaikan. Kamu bisa ikut binasa, anakku. Aku dengar Pegat Suro murka padamu. Pegat Suro demut tetelan. Aku benci lagaknya seperti Raja Sejagat. Dewi Astini, perkataanmu seperti tidak melihat langit dan dalamnya lautan. Anakku telah jadi lupa diri. Sombong. Romo, pokoknya aku tidak mau ikut ke keraton. Aku tetap akan mendampingi Jaka Badak. Itu yang tidak kusukai. Romo judi nasi ketentramanku. Mau ada perang, ada gunung jeblok. Kalau aku akan mati, aku tidak penasaran. Aku mati dekat dengan lelaki yang kucintai dan ku dapat cintanya. Aku jangan dipaksa lagi, Romo. Sikap membantu Dewi Astini membuat ayahnya menjadi tidak lagi sabar. Maka tidak ada pilihan lain untuk Aryo Bonowo membawa Dewi Astini dengan paksa. Secepat kilat Aryo Bonowo menotok lumpuh Dewi Astini. Romo bisa melumpuhkan aku begini, tapi tidak akan bisa membinasakan cintaku pada Jaka Badak. Romo kejam. Kamu kutuk Romo Muklam. Tidak apa, anakku. Apa yang kulakukan ini karena aku menyayangimu. Aku tidak ingin kehilangan permataku oleh peperangan edan ini. Jaka Badak, aku tidak berdaya. Aryo Bonowo, anakmu jangan dilumpuhkan begitu. Bebaskan. Anakmu sudah cukup dewasa mempertimbangkan langkah-langkah hidupnya. Mana yang baik dan mana yang buruk. Bebaskanlah anakmu. Rakrian banget. Aku tahu watak anakku bisa nekat kalau dihalang-halangi niatnya. Ayo, berangkat. Dewi Astini, ampuni Romomu. Ayo, kubopong ke kuda. Kamu sudah besar, anakku. Bunuh aku, Romo. Bunuh aku. Berhenti! Turunkan Dewi Astini. Gusti Aryo Bonowo dan Gusti Rakrian Bangar. Jaka Badak. Anakku semaput, pingsan. Bebaskan dia. Bebaskan dia dari kelumpuhannya dulu, Aryo Bonowo. Iya. Iya, sudah. Walau kelumpuhan Dewi Astini sudah dibebaskan oleh ayahnya, masih tetap terkulai saja, menggeletak di lantai candi. Rupanya Dewi Astini benar-benar mengalami pukulan batin yang cukup berat. Anakku, bangun. Kenapa jadi begini? Bangun, anakku. Jaka Badak, tolong anakku. Iya, Gusti. Dewi Astini. Jaka Badak, kenapa aku jadi begini? Tidak apa-apa, Dewi. Ayo bangunlah. Lihatlah Gusti Rakrian Bangar dan Romo, biarkan aku di sini. Jangan bawa aku pergi. sebetulnya ada apa, Gusti Aryo Bonowo? Rupanya ada perselisihan. Dan kenapa Dewi Astini tadi hendak dibopong pergi? Ada apa? Jaka Badak, kamu sudah dapat menduganya. Jadi tidak perlu kujelaskan. Peperangan sebentar lagi terjadi. Gusti Aryo Bonowo hendak membawa pulang Dewi Astini ke keraton lagi. Jaka Badak, aku tidak mengharapkan anakku ikut-ikutan dalam tugasmu. Banyak ku dengar kamu selalu didampingi putriku kalau sedang menjalankan tugasmu. Itu tidak benar, Jaka Badak. Tindakan seorang senopati, langkahnya tidak lagi dibayangi oleh yang lain. Kamu pasti mampu mengayomi pedukuhan Larang Jati. Gusti Aryo Bonowo,
Aku tidak akan menghalangi lagi niat Gusti membawa Dewi Astini. Jakabadah. Dewi, turutilah ajakan orang tuamu. Segala keputusan orang tuamu demi kebahagiaanmu. Percayalah Dewi, aku tidak akan melupakanmu. Jakabadah, aku akan menunggumu. Tapi kalau kamu tidak menjemputku, aku binasakan diriku sendiri. Tidak, jangan lakukan itu. Aku tidak tahu apa aku masih bisa hidup setelah peperangan berakhir. Jakabadah, kamu pernah bangkit dari lubang kuburmu. Pasti kamu bisa tetap bangkit untuk memenangkan aku. Memenangkan aku dari belenggu keluarga dan keadaan zaman yang sudah tidak ada lagi keadilan, kecuali kekuasaan raja dan kekuasaan para orang tua yang memaksakan kehendaknya dengan 1000 dalih. Anakku Dewi Astrini, siapapun orangnya, kalau dia seorang bapak, pasti tidak tega anaknya binasa oleh peperangan atau apa saja yang membahayakan jiwanya. Akulah salah satu dari sekian bapak-bapak itu. Iya, dari sekian ribu bapak yang menjajah anaknya sendiri. Dewi Astini, aku tidak akan hangus oleh apapun kalau kamu menghendakinya. Lihat apa yang terjadi. Shh. Ada yang datang. Sembunyi di dalam candi. Ayo cepat, Romo. Hai, kalian mencariku? Itu dia Jakabadah. Panah-panah bagaikan air hujan melanda Jakabadah, tapi tidak membuat dia surut, malah memapak hujan panas seperti hendak mau bunuh dia. Jakabadah melaju, menerjang sambil memekik dahsyat. Aku 3 sekawan dari Bromo datang untuk membinasakanmu. Bersiaplah! Hai! Jempol kepalamu! Hitam. Jakabadah menjempol kepala musuh. Kepala itu dilemparkan pada kawan musuh yang batara. Ayo, pulang kalian ke Bromo. Atau mau seperti temanmu itu, copot kepala dari badannya. Ayo serang! Bosan hidup rupanya kamu. Gusti Agung, badan Jakabadah seperti batu. Hantaman pedang dipapaki dengan badannya. Laskar itu pasti binasa. Jempol dasmu! Jakabadah telah menjebol kepala lawan-lawannya dari badan mereka dan menentengnya, lalu berjalan ke arah Arya Benowo dan Rakrian Bangar, juga Dewi Astini. Kepala yang masih meneteskan darah itu dilemparkan ke dekat Arya Benowo. Jakabadah jadi buas lagi. Gusti Arya Benowo dan Gusti Rakrian Bangar, aku akan jalankan tugasku. Setiap pengacau akan kucabuti kepalanya, seperti kepala itu. Jakabadah, tugasmu bukan jadi jagal manusia. Tapi kalau kau tidak ada jalan lain, kamu seorang senopati ing Aloko. Betul, Gusti Rakrian Bangar. Aku seorang senopati dan peperangan adalah nyawaku. Aku pamit. Tunggu Jakabadah. Ada apa lagi, Gusti Arya Benowo? Kalau ada kesulitan, minta bantuan di Kepatihan. Aku tidak akan minta bantuan siapapun, Gusti. Tugas yang menjadi kewajibanku akan aku selesaikan tanpa turut campur lagi pihak kerajaan. Bagus. Aku hormat atas tekadmu. Romo, aku ingin bicara dengan Jakabadah berdua. Silahkan. Ayo, ke pelataran candi Rakrian Bangar. Jakabadah, kenapa kamu tidak berjuang membelaku dan mempertahankan aku di sini bersamamu? Dewi Astini, bukan aku tidak pernah sedih, Dewi. Tidak pernah ditinggalkan oleh seseorang yang aku kasihi. Aku sedih, aku menangis, aku meratap setiap hari. Jakabadah,
Perpisahan ini terlalu berat bagiku. Kita tidak berpisah, Dewi. Hubungan kita tetap berlanjut. Walau kemungkinan kita sulit untuk saling bertemu. Aku takut Jakabada. Kesempatan untuk kita bertemu telah hilang dan musnah. Cinta tidak pernah hilang oleh gelap. Karena cinta itu cahaya yang menjadikan gelap tidak lagi pekat, tetapi terang. Jakabada, aku akan meniup suling untukmu. Kenanglah aku untuk selamanya. Iya, lakukan sorak tembang Papua. Alunan bunyi suling Dewi Astini yang mewakili cerit hatinya membuat Aryo Benowo dan Rakrian Bangar termenung di pelataran candi. Aryo Benowo, mendengar bunyi suling anakmu, aku tidak tega jadinya. Kamu dengar itu? Bunyi sulingnya yang penuh ratapan kepedihan. Rakrian Bangar, setiap perpisahan memang menyakitkan, menyedihkan, dan segala hal yang membuat jadi susah, seperti hidup pada ambang putus asa, dan juga kematian yang sangat memilukan. Itu tidak bisa diingkari. Tapi anakku harus bisa, seperti ketika dia masih kecil. Dia bisa tidak menangis lagi akan kematian ibunya. Aku tahu anakku bukan gadis alaman. Dia sudah terlatih terhadap segala benturan hidup. Itu yang diajarkan bibinya, Dewi Suling Perak. Aryo Benowo, anakmu bukan patung yang tidak berubah oleh pertumbuhan jiwa dan raganya. Aryo Benowo, semoga deritamu selama ini karena kamu telah lama kehilangan ibu Dewi Astini jangan terjadi pada anakmu. Anakmu bukan wujud cintamu pada masa lalu. Anakmu adalah yang mewakili masa kini. Anakmu tidak akan hilang oleh peperangan. Rakrian Bangar, Pegat Suro sudah memperingatkan kita kalau Dewi Astini masih terlibat dengan Jakabadak akan binasa oleh perubahan zaman. Jakabadak akan menyelamatkan anakmu karena dia mencintai anakmu segenap jiwa raganya. Rakrian Bangar, kenapa kamu jadi memihak pada anakku? Aku tidak sampai hati, Aryo Benowo. Anakmu kembang cantik yang telah mekar, harum, dan karena itu jangan lagi kembang itu rusak oleh tukang kebun yang hanya menyelesaikan pekerjaannya tanpa tahu arti sekuntum melati. Aku bukan tukang kebun yang kamu maksudkan itu, Rakrian Bangar. Aku seorang bapak yang tidak ingin anaknya binasa oleh kemabukan cinta dalam peperangan. Aku mencintai anakku. Aku mencintai anakku, Dewi Astini, anakku. Aryo Benowo terisak-isak menangis. Tubuhnya yang telah dimakan waktu telah tua untuk menentang kekerasan hidup tanpa pilih-pilih. Siapa pelaku dan maju dalam setiap lakon hidup antara tawa dan tangis. Lalu Aryo Benowo menatap Rakrian Bangar dengan mata yang berkaca-kaca basah. Rakrian Bangar setelah mengetahui ketulusan cinta Dewi Astini pada Jakabadak tak tega untuk memisahkan keduanya. Apalagi kalau melihat mata Dewi Astini yang bulat, basah oleh air mata, dipasang cahaya keteduhan pada alam gersang. Namun Aryo Benowo tetap berkeras pada pendiriannya bahwa perang adalah hanya kebinasaan saja. Rakrian Bangar, anakku harus disingkirkan sementara dari kancah pertempuran Jakabadak dan lawan-lawannya yang cukup tinggi tingkatannya. Aryo Benowo, anakmu telah menjadi pendekar putri yang cukup punya nama. Tentunya tidak semudah itu didapatkan kesohorannya. Karena bagi seseorang untuk bisa masuk dalam kalang sejarah atau papat tanah Jawa ini, yang jagat nata telah menunjuk manusianya untuk tampil memimpin suatu bangsa. Dia telah terpilih dari sekian ratus juta orang yang tidak akan mati oleh cobaan apapun. Ya, siapa tahu orang terpilih itu anakmu, Dewi Astini. Dia telah terpilih untuk jadi ratu adil dan welas asih. Rakrian Bangar, aku tidak pernah bermimpi anakku bisa jadi lelakon utama di benua Jawa ini. Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu apa sejarah hidupku ini.
Sudah, jangan menghalangi niatku untuk membawa anakku. Aku tidak melarang, Aryo Benowo. Hanya saran saja. Anakmu bukan berarti dia dirimu. Apalagi dia wanita ayu yang tegar dan cerdas. Rakyat Bangar, aku tidak mau dengar lagi ocehanmu itu. Aku harus membawa Dewi Astini. Ingat, perjanjian waktu kita hanya sedikit dengan Pegat Suro untuk menghindari pedukuhan Larang Jati. Kalau sudah jadi tekadmu, aku tak bisa menghalangi Aryo Benowo. Aku tetap kasihan pada keduanya. Anakku harus kuat dan tabah. Sudah tentu bisa. Anakmu pasti bisa membedakan antara cinta dan taktik peperangan. Cinta penuh ketulusan, sedangkan taktik peperangan penuh tipu-menipu. Jangan tertawakan aku, Rakrian Bangar. Jangan tertawakan ketidakberdayaanku ini. Dewi Astini terus membunyikan suling, pengganti jerit hatinya yang memberontak pada keputusan ayahnya yang menarik dirinya pulang ke keraton. Jaka Badak tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menjemput Dewi Astini adalah orang tuanya sendiri dan sekaligus atasannya di jajaran pejabat tinggi kerajaan Panjalu Kediri. Dewi Astini, jangan menangis. Jangan berikan air matamu pada perpisahan ini. Tersenyumlah. Jaka Badak, kita pasti bersatu lagi. Panggil namaku bila kamu rindu. Kalau jauh, aku pasti mendengar suara hatimu. Iya, aku akan sering ke candi ini, walau kamu tidak ada. Tapi di candi inilah kita pernah hidup dengan ketulusan dan saling menyayangi. Aku pun selalu berharap kita bisa berkumpul lagi. Untuk mengulangi pertengkaran kita. Dan juga melihat bintang-bintang di langit kala malam hari. Kita temui orang tuamu. Jaka, terima pedang Gagak Sumbu ini. Pergunakan untuk melindungi dirimu. Tidak usah, Dewi. Aku masih bisa mengatasi kesulitanku dengan kedua tanganku. Terima Jaka Badak. Pedang ini pengganti diriku. Dan bukti ketulusanku. Pedang ini perwujudan kita. Jaga dirimu. Aku terima pedangmu. Dan akan kubawa kemana saja. Ayo, kita temui orang tuamu. Gusti Aryo Benowo dan Gusti Rakrian Bangar. Aku relakan Dewi Astini untuk kembali ke keraton. Dan aku tetap akan menjalankan tugasku di pedukuhan Larang Jati ini. Ayo Romo, aku sudah siap mengikutimu pulang. Jaka Badak, berusahalah untuk tetap hidup kalau kamu mencintai anakku, Dewi Astini. Aku mendukung semangatmu. Aku tidak terlepas dengan tugasku dan Pegat Suro atau siapa saja. Bagus, Jaka Badak. Jangan lupa, berjuanglah untuk tetap hidup dan menjemput Dewi Astini. Sampai jumpa, Jaka Badak. Jaka Badak memperhatikan dua orang yang semakin jauh dan seorang yang dicintainya. Jaka Badak lalu mengawati pedang Gagak Songgo, menghunus, dan tiba-tiba Jaka Badak berlari ke pelataran sambil berteriak lantang dan membabatkan pedang pada sebuah pohon besar. Barat! Yang Betara Agung, kenapa dijauhkan lagi kedamaianku? Apakah sudah tidak ada aku di seluruh jagat ini? Aku yang sekali waktu mau berteduh dalam kebeningan arti surgawi. Apakah aku tidak perlu mengenal ketentraman dan harus selalu dalam peperangan? Yang jagat nata, kalau sudah garis hidupku adalah lumuran darah, akan kujalani. Aneh, aku baru merasakan adanya sepi sekarang. Aku baru melihat bayang-bayangku sendiri dan juga sepi. Hitam tidak bisa dibiarkan. Aku akan menghiasi bayang-bayangku dengan warna apa saja. Di pendopo Pakuwon, kita dipunir seperti kelihatan resah dan entah apa yang membuatnya jadi tidak tenang. Sementara keadaan Pakuwon sepi karena Kiku Larang Jati sedang pergi ke Daha Kediri. Jaka Badak belum juga muncul. Apakah Aryo Benowo gagal membawa Dewi Astini? Kalau gagal bakalan rusak rencanaku. Atau
Aku menemui Pegat Suro sekarang ini. Tapi, wah, keadaan di sini sepi dan terlalu kentara kalau pergi. Hah, Jaka Badak datang. Sendiri. Bagus sekali. Walah. Pedang Gagak Songo ganti Jaka Badak yang memakainya. Lah, aku harus memberitahu Pegat Suro. Iya, Pegat Suro harus tahu. Kita Jikunir tidak menjaga wilayah selatan Padukuan. Aku dipanggil Romo Kuwu untuk mengawal Pakuwon ini, Jaka Badak. Oh iya, bagaimana perjalananmu? Biasa saja. Tidak ada yang menarik untuk diceritakan. Hanya aku telah membinasakan 3 orang laskar Pegat Suro. 3 pendekar dari Bromo. Ya, rupanya mereka dibayar untuk membunuhku. Dan entah siapa yang menyewa ketiganya. Waduh. Lah ini bagaimana toh? Wah, untung kamu tidak celaka. Lawang 3 orang Bromo itu terkenal dikjayai. Kita Jikunir. Iya. Ada Kakang Larajati? Tidak ada. Romo Kuwu kedah sejak kemarin. Kalau Nikuwu memang ada. Nikuwu jadi suka melamun sejak kamu tidak berdiam di Pakuwon. Nikuwu selalu menanyakan dirimu loh, Jaka Badak. Aku tidak perlu ditunggu oleh siapapun sekarang. Aku sedang menjalankan kewajibanku. Itu pedang pusaka Gagak Songo ada padamu. Lah Dewi Astini kemana toh? Dewi Astini dijemput oleh ayahnya, Aryo Benowo dan Rakian Tanga. Ya, sekedar menghindari kebinasaan. Rencanaku berhasil. Aku pasti bisa jadi Kuwu kalau permainan ini selesai. Oh ya, Jaka Badak, apa rencana selanjutnya untuk melawan Pegat Suro? Apakah kita perlu bantuan? Aku akan menghadapi dengan segala kekuatanku. Bagaimana dengan laskar? Masih mampu bertempur atau sudah mulai kendor daya juangnya? Lah biasa toh. Kalau semangat itu bisa selalu kenceng, kendor. Lawang laskar di Pedukuhan ini bukan laskar yang memang bukan manusia tempur seperti kamu. Mereka perlu menghidupi keluarga, kumpul, bermain. Ya, pokoknya ya itu semangatnya. Biasa kenceng kendor begitu. Loh, kenapa bisa jadi melorot begitu? Apa mereka tidak tahu setiap saat bisa diserang laskar Pegat Suro? Mereka harus dibangkitkan lagi, kita Jikunir. Loh, lah siapa yang bisa membangkitkan mereka kecuali dirimu? Para laskar hanya mau mendengar suaramu. Aku sudah mencobanya, tapi ya mereka itu seperti menyepelekan aku sekarang ini. Oh ya? Iya. Kakang Larajati kedah dengan siapa? Sendiri. Romo Kuwu menyamar jadi tukang angon kuda. Itu tidak benar. Kenapa tidak ada yang menemani? Loh, sudah. Tapi Romo Kuwu tidak mau ditemani kok. Romo Kuwu ingin jalan sendiri. Itu tidak benar. Apa tidak sayang pada nyawanya sendiri? Gegabah. Lah aku sudah mencegah, tapi Romo Kuwu berkeras. Jadi serba bingung. Jaka Badak berjalan hilir mudik di pendopo Pakuwon sambil sebentar-sebentar mendesak. Sedangkan kita Jikunir hanya memperhatikan secara sembunyi-sembunyi dengan hanya melirik dan berpura-pura ikut cemas, walau dalam hatinya tertawa. Kita Jikunir, aku akan menjemput Kakang Larajati. Kalau kembali hari ini, pasti melewati perbatasan kali penyeberangan Wetan. Aku akan ke sana. Tunggu dulu, Jaka Badak. Pesan Romo Kuwu, kamu disuruh menunggu, tidak usah menyusul. Nanti malah penyamaran Romo Kuwu ketahuan. Tapi membiarkan berarti sama saja membunuhnya. Aku akan menyusulnya. Loh. Ini bagaimana sih ini? Jangan. Nanti, waduh, nyusul itu gampang, Jaka Badak. Tapi Romo Kuwu belum tentu kembali hari ini. Di mana Selarang dan Ki Kunokuwo? Selarang dan Ki Kunokuwo di sumber air hutan Mojo. 2 orang di satu tempat. Iya. Waduh. Kenapa jadi seenaknya saja? Ya, namanya buntut. Ya mengikuti kepala toh. Lalu apa tujuan omongan kita Jikunir itu? Loh, lah iya. Apa kamu tidak melihat dirimu sendiri?
Lawang kamu sendiri juga tidak lagi ada di Pakuwon ini. Kamu memilih tinggal dengan Dewi Astini, perawan tua anak Aryo Benowo. Ya jangan menyalahkan orang lain dulu toh. Kita Jikunir, apakah kematianku yang dikendaki oleh Pedukuhan ini agar semua bisa leluasa bertindak sendiri-sendiri tanpa memperhitungkan keselamatan penduduk di Pedukuhan ini, begitu? Maaf Jaka Badak, maksudku membenarkan yang benar. Pas begitu seperti keadaannya. Lah iya toh. Kamu mungkin lupa Jaka, secara tidak langsung kamu lalai dalam tugasmu. Akibatnya ya begini, Laskar Pedukuhan ini kendor semangatnya. Iya, aku yang salah. Aku yang membuat Pedukuhan ini kehilangan ketentramannya. Apalagi kita Jikunir, apalagi? Oh, ada. Masih ada Jaka Badak. Permainan asmaramu dengan Nikuwu, weh, sekarang ini ramai dibicarakan orang. Itu fitnah. Kecil sekali. Tanyakan pada Nikuwu, apakah aku pernah menikmati tubuhnya? Belum lagi tuntas beban batin Jaka Badak oleh kepergian Dewi Astini. Ditambah lagi fitnah yang menyebar di Pakuwon dan Pedukuhan. Entah siapa yang begitu keji membuat desas-desus musuh. Aku akan protes kepala orang yang memfitnahku itu. Oh ya, tidak usah marah toh Jaka Badak. Untuk apa marah? Kalau kamu tidak berbuat apa-apa dengan Nikuwu yang Ya, aku perhatikan itu. Dan larang Jati Kedah ada urusan apa? Ya, itu salah satunya ya minta bantuan. Karena kamu sudah setengah hati di Pedukuhan ini. Romo Kuwu minta dikirim seorang senopati lagi. Pamormu bisa melorot Jaka Badak. Loh, kuharapkan ya Romo Kuwu tidak melaporkan desas-desus dirimu dengan istrinya. Itu yang paling buruk. Hina sekali. Lebih hina dari kaum Sudra. Penyambutan yang luar biasa. Aku datang hari ini di Pakuwon ini. Aku lalai. Aku bermesraan dengan Nipira atau juga yang dipanggil Niku. Entah apa lagi nanti. Ya, kalau aku lebih baik ya kembali ke Daha kok. Atau hengkang kemana saja. Ya, daripada menanggung malu. Ya toh, ya toh? Tidak. Loh. Hancur atau utuh, aku tetap di Pedukuhan ini. Kecuali Gusti Prabu Kertajaya sendiri yang memintaku untuk mundur. Jaka, aku sarankan, tinggalkan saja Pedukuhan ini. Carilah ketentraman hidup bersama Dewi Astini. Lah kamu masih muda toh. Jangan lewatkan masa mudamu hanya dengan pertempuran yang terus-menerus. Percayalah, masih akan ada yang tampil membela Pedukuhan ini. Akan aku pertimbangkan itu. Nah, mbok begitu. Nikmati hidup ini dengan ketenangan dan kebahagiaan yang bisa didapatkan, Jaka. Semua orang kan berlomba untuk itu. Tentrem, aman, tidak kekurangan apa-apa lagi. Kamu punya hak untuk memperolehnya, Jaka. Apalagi kalau mengingat pengabdianmu pada pemerintah Kerajaan Panjalu Kediri. Wah, tidak cukup hanya bintang tanda jasa. Itu tidak akan cukup. Loh, itu Romo Kuwu. Loh, wah, kenapa kelihatannya lemah? Hah? Waduh, apa dia diserang Laskar Pegat Suro? Memang Ki Kuwu Larang Jati tampak kunjung alun-alun berkuda dengan teguh agak condong ke depan, seperti memeluk leher kudanya. Jaka Badak langsung menaiki kudanya dan memburu ke arah Ki Kuwu Larang Jati. Saudara pendengar, apa yang terjadi pada Ki Kuwu Larang Jati sepulangnya dari Daha? Apakah Jaka Badak dicekot ke senopatiannya? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Sorak Tembang Pakuwon. Sampai jumpa.